terhormat Bapak Wakil Bupati Maluku dan Ibu, yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Ngada yang sempat hadir, yang saya hormati Romo Piket Mbali, Master, Pastor Paroki Santa Perawan Maria Inewea, Nobel, Romo Pengkhotbah Romo Hilde Tanah dari Seminari Tinggi Santo Petrus Integrat, para pastor, para romo, para suster, biarawan biarawati, para tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Pertama saya juga ingin mengucapkan provisiat kepada Romo Luis Watmada yang hari ini telah boleh merayakan misa syukur imamat, misa perdananya setelah ditabiskan pada tanggal 26 April 2022 lalu di Gereja Santo Yosef Jawa. Juga saya ucapkan salam provisiat buat Bapak Bos dan Mama Din serta seluruh kakak adik Romo Luis dan anggota keluarga besar yang telah turut membesarkan Romo Luis sehingga Romo Luis bisa maju ke depan altar mencapai impian cita-citanya menjadi seorang imam. Kedua, saya tidak mau masuk dalam refleksi lebih jauh tentang imamat itu seperti apa, karena refleksi yang dibawakan oleh pengkhotbah tadi saya rasa sudah sangat kaya. Dan pasti juga selama hari-hari dalam perjalanan Romo Luis mengikuti pesta syukur imamat dari tempat ke tempat, para imam baru, 6 orang imam baru temannya, juga sudah sangat mendapatkan refleksi tentang imamat itu yang kiranya sudah bisa menjadi bekal yang kuat untuk perjalanan imamat ke depan. Apa yang disampaikan oleh Romo Hilde tadi, pengkhotbah kita, bagi Romo Luis yang baru memulai perjalanan imamat, itu adalah awasan, peneguhan, kekuatan untuk berjalan ke depan. Tapi untuk kami yang sudah sekian lama bergulat dengan perjalanan imamat, ada bagian-bagian tertentu yang terasa menohok, menusuk. Karena kami pasti tahu domba mana yang diterima dan domba mana yang disisihkan. Itu pasti kami yang tahu. Karena itu untuk saya apa yang disampaikan ini merupakan hal yang sangat bagus bagi kami yang saat ini hadir, menjadi refleksi untuk kami, refleksi perjalanan imamat kami. Terima kasih Romo Hilde untuk refleksinya, dan juga terima kasih untuk penyampaian dari kesempatan ini sehingga kami semua boleh mendapatkan penyegaran-penyegaran untuk perjalanan imamat ke depan. Satu, dua catatan saja untuk Romo Luis. Kita menjadi imam tidak hanya sebagai gembala, tapi kita juga domba. Kita menjadi imam tidak hanya imam yang baik, imam yang saleh, tapi juga imam yang bertobat. Karena itu istilah imamat untuk kita yang mengambil bagian dari imamat Kristus sepenuh-penuhnya itu, imamat itu adalah imamat tobat, sacerdos victima. Kita sering terlanjur dibesarkan dalam suasana pendidikan
dan motivasi, jadilah imam yang baik. Tidak salah, tapi sering kita lupa bahwa kita juga harus berubah. Imamat umat. Karena imamatnya Kristus berbeda sekali dengan imamat perjanjian lama. Pada masa perjanjian lama, Imam Levi, mereka mengorbankan sesuatu, menggantikan dirinya. Lembu, domba, sapi, merpati. Tapi imamat perjanjian baru, imamat Kristus, tidak ada yang menggantikan dirinya. Kristus itulah umat, dan kita berada di dalamnya. Karena itu dalam perjalanan ke depan, bila menghadapi hal-hal yang menantang, yang menuntut kita berkorban lebih, ingatlah imamat kita adalah imamat Kristus, imamat kurban, sacerdos hikmah. Dan bila menghadapi saat-saat sulit seperti itu, saya selalu sangat senang dengan moto yang dipilih ini dan juga dialog antara Yesus dan Petrus. Ketika berhadapan dengan tantangan, selalu harus kembali bertanya, mengulang pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu untuk saya terlalu dalam. Dalam segala situasi, selalu harus mengulang pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Luis sudah menjawab, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi. Mungkin sebagai imam baru belum merasakan, tetapi kami yang sudah lama, pertanyaan itu selalu harus hidup di setiap langkah kita. Teristimewa pada saat kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Kenakan pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku? Romo Luis, saya yakin engkau mampu. Dan kita sudah bersama di lembaga pendidikan selama 6 tahun. Dan 2 tahun juga saya mendampingi engkau sebagai Frater Talk. Saya mengenal engkau dari dekat. Dan saya yakin engkau mampu untuk itu. Dan bukan hanya soal engkau sendiri, kemampuan itu harus dipadukan dalam berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan provisiat untuk komunis dan untuk keluarga, dan provisiat untuk kita semua yang hari ini boleh hadir merayakan pesta misa perdana Romo Luis. Semoga pesan-pesan yang hari ini kita dengar melalui kompas tadi menjadi refleksi kehidupan kita ke depan. Selamat bergabung komunis dalam barisan para imam Keuskupan Agung Ende. Tuhan memberkati. Baik, Pak Luis. Selanjutnya, serpihan-serpihan cerita yang telah kita dengar tentang kisah Romo Luis selanjutnya akan dikisahkan sendiri. Selamat siang, kita senyum sedikit dulu. Yang saya hormati Romo Fikep Bajaya, Romo Fikep Bajawa, Romo Fikep Mbai, Romo Preses yang hadir di sini, Romo Wakil Preses, Romo Guido Albertus Tanga, Romo Hilde, pengkhotbah kita hari ini. Yang saya hormati Romo Preses Seminari Toda Bulu Mataloko, Romo Pastor Proki, Santa Peran Maria Nyebea Kisarage, para Romo, para pater, suster, frater yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngada yang diwakili oleh Bapak Wakil bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Nagekeo bersama Ibu. Bapak Wakil Bupati Nagekeo ini anaknya teman seangkatan dengan saya. Namanya Dendi, jadi Dendi Uma itu minta Bapak Marianus supaya ikut semua teman-teman yang punya misa perdana. Jadi Bapak Marianus, terima kasih sudah datang. Yang saya hormati pimpinan DPRD yang ada, para anggota dewan baik provinsi, kabupaten yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari yang masuk dalam kepanitiaan misa perdana saya. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Pons, Mama Git, Kakak Natalia, Kak Edi, Risa,
kakak adik semua, saudara-saudari, keluarga besar Sorolina Naru, keluarga besar Wonga Mange, Tajo, Kuruboko, para sahabat, kenalan, undangan umat beriman yang terkasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya coba agak cepat, santai saya. Berkisah tentang jalan panjang perjuangan panggilan saya hingga pada titik ini, ketika saya telah ditabiskan menjadi imam, saya kira waktu dan kesempatan hari ini tidak cukup untuk saya ngomong. Namun izinkanlah saya membagi beberapa pengalaman dan poin refleksi di hari sukacita ini. Sebagian besar tadi sudah Romo Kilde bongkar. Satu pengalaman awal sekali, jadi waktu kelas 4 SD tadi seperti berkisah tadi. Jadi saat sambut baru itu, saya saat pembersihan piala, saya lihat Romo Sapri Tonda saat itu sebagai pastor paroki. Sayang beliau tidak ada hari ini. Romo Sapri minum langsung anggur dari piala. Lalu saya ngomong di mama, saya tuh mau minum langsung seperti itu. Lalu mama tua bilang, itu hanya Romo saja, kita tidak bisa. Lalu saya bilang, oh itu saja. Itulah pengalaman kecil yang saya sendiri alami, dan setelah sekian tahun, saya kemudian sadar bahwa saat itulah Tuhan mengetuk hati saya, pikiran dan budi saya yang masih amat polos itu, Dia menyapa dan memanggil saya. Tak pernah terpikirkan dalam benak saya untuk masuk seminari, lalu menjadi imam, tidak pernah. Namun keterpesonaan saya pada sosok imam yang mengangkat piala dan meminum langsung anggur yang adalah darah Kristus, ternyata dibaca dan ditanggapi dengan cepat dan tepat oleh Tuhan yang hadir dalam diri Bapak Pons dan Mama Regina tercinta. Tidak pakai lama, Bapak dan Mama ya mau bilang seperti tadi Romo Kilde ngomong, memaksa saya untuk masuk SMP seminari, sehingga meskipun waktu pendaftaran sudah tutup, kami langsung masuk ke ruang BK bersama Romo Kristo Betu saat itu. Saya minta Romo Kristo bisa berdiri. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo sudah bersedia menerima saya dan Bapak saat itu hujan-hujan. Perjuangan dan lika-liku jalan ini tidak berhenti di saat-saat awal masuk seminari menjadi calon imam. Ternyata terus saya alami selama masa formasi, 6 tahun di SMP, SMA Seminari Bataloko, 1 tahun orientasi rohani, 4 tahun filsafat, 2 tahun top di seminari lagi, 2 tahun teologi. Bahkan hingga saat-saat terakhir menjelang tadi sendiakan. Untuk semua pengalaman yang pernah terjadi dan yang saya alami, ternyata itulah cara yang dipakai Tuhan untuk mematangkan dan mendewasakan dan mengokohkan segala aspek dalam diri saya, termasuk memurnikan motivasi saya jadi imam. Untuk semua yang pernah terjadi dan saya alami hari ini, dengan iman dan harap dan kasih yang murni saya katakan, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau lebih daripada segala yang lain. Meskipun sebenarnya Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi saya dan begitu setia menjaga saya hingga pada saat ini. Dia pilih saya jadi imam. Terlalu dahsyat anugerah ini ketika sejenak dibayangkan. Ya, memang bukan semata-mata karena kekuatan dan kehebatan dan keunggulan manusia di saya. Bukan. Melainkan oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan, anugerah dan sakramen imamat ini saya terima. Karena itu pada titik awal perjalanan imamat saya ini, saya patut mengucapkan syukur dan terima kasih yang tak berhingga kepada Tuhan, Sang Gembala Agung yang mempunyai rahmat imamat yang sedemikian agung dan luhur ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu setia menjaga saya, mendampingi saya dan menguatkan saya. Terima kasih Tuhan, oleh karena perkenan-Mu Engkau memilih saya menjadi imam. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Ende, Monsinyur Vincentius Sesi Potokota, yang telah berkenan menerima saya menjadi calon imam Uskupan Agung Ende pada bulan Agustus 2012, hingga berkenan menerima dan menajiskan saya menjadi imam dalam kolegialitas klerus Uskupan Agung Ende pada 26 April 2022
di Gereja Santo Yosef Bajawa. Terima kasih Bapak Pons Watungada dan Mama Brigita Regina Yanoi yang telah melahirkan dan membesarkan, mendidik dan menyekolahkan saya hingga saat ini dengan tetesan keringat, peluh, dan biaya yang tak dapat terhitung. Terima kasih untuk doa, cinta, perhatian, dan pengorbanan Bapak. Terima kasih untuk ketiga saudaraku, karena kalian Kak Edi dan adik besar Eja, Peter, ipar Ibu Ani, serta kedua ponakan. Terima kasih untuk pengalaman masa kecil yang indah. Terima kasih untuk dukungan doa, nasihat, dan kekompakan kita. Terima kasih untuk para romo, para imam, biarawan-biarawati, rohaniwan yang dengan sepenuh hati mendukung saya di jalan panggilan ini, lewat doa-doa yang tak putus-putusnya, lewat sapaan-sapaan hangat dan nasihat yang meneguhkan saya. Terima kasih untuk lembaga pendidikan, para formator, guru, dosen, pegawai, karyawan-karyawati di tempat di mana saya pernah menimba ilmu pengetahuan, merawat panggilan, membentuk diri saya. Sekolah Dasar Impres Kerawia, SMP, SMA, Seminari Menengah Satu yang Sudekmas Toda Belum Mataloko, Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Sitapire, dan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladularo. Terima kasih untuk dedikasi, kesabaran, dan cinta yang telah Bapak Ibu, para romo, para prakter sekalian berikan untuk saya. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada para romo, prakter, suster, prakter, guru, pegawai, seminaris, karyawan-karyawati di lembaga pendidikan Seminari Toda Bulu Mataloko, tempat di mana saya kembali ke rumah Toda Bulu lagi. Saya menjalani top sebagai prakter selama 2 tahun. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Romo Pastor Paroki Kuat, teman seangkatan saya sejak dari bangku SD di Perawea ini, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Terima kasih teman-teman Fratres Kuskupan Agung Ede, teman-teman Frater Tapire. Terima kasih kepada kalian semua. Kawan Naru Saosorolina, keluarga besar Perawea, keluarga besar Baimata. Terima kasih untuk dukungan, doa, dan segala macam hal yang turut mensukseskan acara ini, mulai dari hari-hari kemarin hingga hari ini dan esok mau bongkar tenda dan lain-lain. Secara khusus saya terima kasih kepada Pak Mama, adik-adik di stasi ini, stasi Santo Markus Perawea, dari yang urus bagian depan di tenda ini, di altar ini, sampai urus bagian belakang di dapur, tungku api dan asap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada para petugas liturgi, misdinar, rektor, komentator, anggota kor, dirigen, para penari yang sejak dari kemarin maupun hari ini, para penabuh gong, pemain musik tradisional. Terima kasih sudah memeriahkan dan menyemarakkan perayaan Ekaristi ini sehingga hikmat dan agung. Secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih saya kepada Opa Guru Yohanes Babo yang tinggal di Mataloko. Opa Guru ini yang telah menciptakan dan mengubah lagu dalam bahasa daerah tadi, bahasa Jawa tadi, Dewa Dapi Omega. Dari moto saya, Engkau Tahu Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Romo Pengkhotbah, Romo Hilde. Terima kasih Romo sudah membagi refleksi dan memberi peneguhan kepada saya di awal perjalanan imamat saya. Akhirnya saya merasa patut menyampaikan terima kasih saya kepada Bapak Mama, sahabat, kenalan, anak-anak, teman-teman orang muda, Mama Santa Ana, para donatur, Bapak Bupati Ngada, dan SKPD. Saya tahu SKPD agak keliru artinya apa, minta maaf. Dan semua jajaran SKPD yang telah bersama-sama dengan panitia dan keluarga menyukseskan acara ini. Terima kasih para Bapak Dewan, terima kasih. Terima kasih Bapak Marianus dari Nagikyo jauh-jauh datang mendukung saya di sini. Terima kasih Bapak dan Mama bersama Mama. Terima kasih kepada kita semua umat sekalian yang dengan caranya masing-masing mendukung saya
hingga hari ini kita boleh sama-sama bersuka cita. Terima kasih untuk doa, untuk kesetiaan Bapak Mama sekalian. Saya sering sebut Mama Santa Ana paling setia doa untuk kami, para imam dan calon imam, dan semua yang dengan cara masing-masing berdoa untuk kami supaya kami setia. Terima kasih Bapak Mama, saudara-saudari, para romo yang saya kasihi. Ungkapan rasa terima kasih saya ini bukan suatu pertanda bahwa saya telah mencapai titik akhir perjalanan, melainkan justru karena saya baru mulai. Urapan imamat yang saya terima tidak menjadi akhir dari kisah perjalanan panggilan saya menjadi menghidup imamat yang Tuhan anugerahkan. Sebaliknya, saya masih sedang berada di tengah perjalanan. Tantangan masih tetap ada dan api perjuangan pun mesti selalu saya kobarkan. Karena itu dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta doa dari Bapak Mama, kakak adik, teman-teman orang muda, saudara-saudari sekalian, umat sekalian, agar dalam perjuangan saya ke depan, meski dalam kerapuan dan kelemahan manusiawi saya menjadi imam yang taat, murni, rendah hati, dan mau berkorban, setia sampai akhir hayat. Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik untuk hidup saya. Engkau yang sedari awal mengetahui seluruh diri saya, termasuk mengetahui kesanggupan saya menunaikan tugas keutusan-Mu, meski saya tetap sebagai manusia rapuh. Tuhan, saya yang dulu, sekarang, dan akan datang, Engkau tahu Tuhan. Sekian dan terima kasih. Kalau Ibu harus berbicara itu 1 jam. Demikian acara sambutan kita di siang hari ini. Lagi perayaan Ekaristi kita akan berakhir. Sebelum kita mengakhiri misa syukur ini, marilah kita ikuti upacara pemberkatan imam baru dengan urutan sebagai berikut. Maha baik, di hadapanku kini hadir Bapak Pastor Paroki kami dan para pastor yang pernah bertugas di Paroki Santa Peran Maria Nerea. Engkau telah memilih dan mengurapi mereka semua untuk tugas pelayanan di paroki ini. Oleh pelayanan dan pewartaan sabdamu, umatmu telah dipimpin dalam persekutuan yang mesra dengan Dikau dan sesama. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang baik dan keteguhan iman dalam menjalankan tugas perutusanmu, agar umatmu yang dilayaninya semakin hari semakin mengenal Dikau. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, Romo Pastor Paroki dan para Romo yang pernah berkarya di paroki ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Tuhan yang Maha Baik, Engkau telah menghadirkan bagiku Bapak Mama, saudara-saudariku yang amat mengasihiku. Engkau mengetahui perjuangan dan usaha mereka. Sungguh, kehadiran mereka telah memberikan arti amat penting bagiku dalam menjawab panggilan. Terlalu sulit bagiku membalas kasih mereka. Tetapi berkat penumpangan tanganku ini, aku ingin menuangkan berkat atas Bapak, Mama, saudara-saudariku ini. Sebab hanya dengan cara inilah saya dapat mewujudkan rasa terima kasihku bagi mereka. Semoga tiada habis-habisnya berkat-Mu mengalir atas mereka, atas cita-cita dan perjuangan hidup mereka di hari-hari hidup ke depan. Jadikan mereka sehat rohani dan jasmani, sehingga mereka boleh tetap setia menjalankan kehendak-Mu. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudariku dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Berikut kepada keluarga besar dari keluarga Tado Bajawa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di hadapanmu berdiri Bapak Mama,
om tante, kakak adik, saudara-saudari keluarga besarku. Mereka telah Kau hadirkan ke dunia sebagai tanda dan alat belas kasihan-Mu bagiku. Saya bersyukur atas semuanya ini. Saya berdoa bagi mereka semua, agar kegembiraan sejati dan perdamaian utuh terjalin dalam keluarga besar. Bantulah mereka agar mereka hidup dalam cahaya kebenaran-Mu, sehingga mereka dapat ikut menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, Bang Mama, Om Tante, kakak adik, saudara-saudari dan keluarga besarku ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan Berikut ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru Agung yang mencari jalan kebenaran dan hidup. Pada kesempatan ini aku mengenang kembali jasa baik dan peran serta para pendidikku sejak aku berada di sekolah dasar hingga di seminari tinggi, entah yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia di mana saja mereka berada. Rahmatilah mereka dengan berkat dan anugerah berlimpah agar mereka sehat jiwa dan raga. Semoga kegembiraan dan pengabdian yang tulus senantiasa berkarya bagi anak-anak yang mereka layani, sehingga berguna bagi bangsa dan gereja. Bagi mereka yang telah meninggal, teristimewa Bapak Yosef Tuamawa, Bapak Yosef Liko, Bapak Leonardus Lebe, Bapak Yosef Mesa, Romo Benediktus Dagi, Romo Dominikus Balo, Romo Keman Pine, Romo Joniron, Pater Hendrik Dori Bubur, Pater Alfons Petang. Berikanlah mereka tempat yang layak di sisi-Mu. Bapa Maharahim, hadir di hadapanku juga para sahabat dan teman-temanku yang dengan caranya masing-masing telah hadir dan membantu membimbingku dalam merawat panggilan imamat yang hadir dalam diriku. Dampingilah mereka, berilah mereka kesehatan yang baik dan rezeki dalam setiap pekerjaan mereka. Bagi teman-temanku yang telah meninggal dunia, teristimewa saudari sahabat Yulia Dionisia Mobeo, yang telah Kau panggil, Kau berikan dia kebahagiaan kekal dan kerajaan di surga. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, Bapak Ibu, guru, para romo, pater, pendidik pembina saya, serta teman-temanku sekalian, dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama baik. Di hadapanku hadir sejumlah besar umat-Mu, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang telah dengan susah payah berjuang sehingga hamba-Mu ini bisa mencapai cita-cita imamat dan bisa merayakan misa syukur ini. Seluruh tenaga, perhatian, perasaan, pikiran, harta telah masuk dalam persembahan mereka untuk perayaan ini. Tuhan, pandanglah mereka semua. Ganjarilah mereka dengan berkat-Mu melimpah. Kuatkanlah langkah mereka. Urapilah mereka dengan minyak kelimpahan kasih-Mu, agar mereka tetap hidup sebagai umat yang berkenan di hati-Mu. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria, serta doa para kudus di surga, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, panitia misa syukur perdana hari ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Allah pemberi segala berkat, limpahilah kurnia-Mu dan sucikanlah umat-Mu ini. Bangkitkanlah dalam hati umat-Mu semangat untuk hidup bersama, dan karena Engkau, kuatkanlah hati kami, agar terus menciptakan cinta persaudaraan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara
Tuhan dengan hidupmu.